العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سؤال والمأمور إلى حضرة سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين من الأولياء والعلماء والصالحين خصوصا روح عبد القادر الجيلاني ثم روح سيدي سيد محمد bin Abdul Karim Asaman Al-Madani Zumilaruhi Maulana Syekh Muhammad Rashid Nabiullah Al-Banjari Zumilaruhi Haji Kasbul Anwari Naji Ismail Zumilaruhi Syekhana Zaidin Abdul Ghani Zumilaruhi Jami'i Masyayikhina wa Ma'alimina li Jami'il Muslimina wal Muslimat wal Mu'minina wal Mu'minat Anallahu Karimul Mannan Ya Rahim Ya Rahman Itakashahum Birrahmah wal Maghfirah wa yubda alaina wa ala dhurriyyatina min barakatihim wa khususiyatihim wa karamatihim antara zakona fatahal arifin ala hadhihi ala kulli man nawasal qusul ila hadratin nabi al-fatihah. Iya benar. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita masih dipanjangkannya umur dan disehatkannya badan, sehingga kita bisa sama-sama terkumpul kembali untuk kita sama-sama menghadirkan pelajaran kita, yang mudah-mudahan dengan belajar ini ada manfaatnya untuk kita dunia dan akhirat. Seperti biasanya sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ulun pribadi mengingatkan kepada kita perkataan supaya kita beriktikaf di dalam masjid ini. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa lahu fid dharain amin. Al-haditsu tsalitsu wa 'ishrun. Hadis yang ke-23. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Sayyidina Anas bin Malik, ujar Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin min ummati idza asbaha faqara'a isnatai asyrata marratan ayat al-kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salah seorang daripada hamba golongan daripada umatku apabila berpagi-pagi subuhnya kita waktunya tuh bila ngarang pagi itu habis tengah malam berarti kan sudah termasuk sampai lama umum sampai tengah hari itu termasuk wiridan pagi. Nah, apabila pagi hari subuh, maka membaca ia 12 kali, yang dibacanya ini ayat kursi, membacanya 12 kali, ayatnya ayat kursi. Tahu kalau ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa
wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya ayat kursi ini kan, yang dimaksud di sini kan. Asal usulnya ayat kursi ini, asbabun nuzulnya dulu. Nabi ini dikepung, dibalok oleh orang-orang kafir. Lalu sahabat yang lain itu macam apa kita keadaan dibalok sudah. Lalu malaikat Jibril turun membawakan wahyu, yaitu ayat kursi ini. Jadi ayat ini ayat perlindungan, yang apabila orang itu membaca dengan ayat kursi ini maka dilindungi. Malaikat Jibril ini turun beserta 70.000 malaikat menggiringi, sehingga langit penuh dengan malaikat. Sewaktu langit ini penuh dengan malaikat dan keadaan mereka ini turun, pasukan bebuhan jin yang lain putar kacir bukan. Karena ini menganggap apa ini bisa rangka atau apakah. Lalu buhan jin pun putar kacir bukan. Nah, peperangan tadi itu bantuan para yang kada kelihatan membisikkan di hati-hati orang-orang kafir ini ada. Itu bukan. Sewaktu dibaca ayat kursi ini, ada yang memadahkan biasanya di pihak musuh. Inya larinya ke sini, inya bersembunyi di sini, inya masang target ke ini. Nah, makhluk-makhluk yang membisiki lawan orang-orang kafir itu dari bangsa kalangan jin, sewaktu dibacakan ayat kursi ini bukan. Jadi informasi tentang orang-orang yang beriman itu sudah terputus sudah. Karena melihat malaikat beserta 70.000 yang mengiringi kita datang sewaktu dibacakan ayat kursi ini. Jadi ayat kursi ini ayat perlindungan. Jadi siapa yang membaca lawan ayat kursi maka dilindungi. Dan ini masyhur sudah. Dan ini pun mujarab, baik dari kalangan alam nyata atau di kalangan alam jin. Dasar membacanya memang ikhlas juga. Karena apabila orang membaca kada ikhlas, sudah menyalahi daripada suruhan Quran. Nang mukhlisina lahuddin kita. Ini ikhlasnya. Jadi ayat kursi ini perlindungan untuk alam nyata dan alam yang lain. Karena alam yang lain ini inya menipu daya juga, hendak menjerumuskan kalangan manusia. Jin yang kada bagus juga. Pas benar. Minum dulu aja kain. Jadi dahulu itu banyak bangsa-bangsa jin yang nakal juga. Jadi kita hendak menjerumuskan lawan orang yang beriman itu banyak. Bukan setan, iya juga.
Ada di antaranya dahulu sahabat Nabi ini disuruh menjaga gudang. Gudangnya ini gudang tempat penyimpanan korma. Jadi si Din ini tiap malam menjaga. Lalu kenapa bilanya berkurang korma tadi? Kena berkurang. Gimana kurang? Diintipakan nulis ini. Kenapa jadi sampai berkurang? Padahal aku jaga tiap malam. Mungkin kan ada juga nama Yusuf apa macam. Diintipakan. Oh, sekalinya ada makhluk halus. Ngaran halus tuh karena genar. Orangnya halus, bentuknya unik. Bentuknya tuh unik. Tangannya, jari-jarinya ada kayak manusia. Ujar kita wayah itu sebangsa tuyul. Bisa ambil. Menong ini tuh. Dahulu makhluk halus juga tujuannya udah sampai mama ambil. Nah diambilnya korma. Dahulu. Nah, ujar sahabat Nabi tadi, ikan ini siapa? Kenapa ambil ke sini? Aku ini dari bangsa lain pada bukan ikan. Ujarnya. Ujar sahabat Nabi, bangsa apa ikan ini? Ujarnya, aku ini nang paling tangguh, nang paling harat udah kita dari kalangan bangsa jin. Nah, pajarna anu tujuan ikan, ambil di sini. Supaya apa? Ambil ini supaya gelisah. Siapa nang gelisah? Orang yang menjaga dan orang-orang yang lain. Kan kita kayak itu tuh. Ini hilang. Lantaran hilang ini ribut. Ujar yang lain itu nyata sudah nang ambil, nang menjaga. Ujar nang menjaga aku kan takut. Ujar yang lain kamu menjaga gue. Bisa lah. Karena ingin kopi lagi. Bisa. Cuma tambahan lagi. Jepang itu kisahnya itu kan. Tambahan lagi gitu kan. Mau lah ribut kalau. Jadi supaya ribut kisahnya. Nah, jadi ujar sahabat Nabi, lamun ikam yang paling harap adalah nangkasan panangkalnya supaya ikam ini kada kawal lagi bagal bunuh ini. Dijawab olehnya tadi, ada ayatnya. Nah, jujur itu berkata. Ujar sahabat Nabi, kenapa? Aku jadinya kada kawal mengambil kalau orang itu membaca ayat kursi. Nah, ya tak. Minum kopi dari kisahnya tak. Ngapain dulu? Nah, jadi nah itu tak. Bangsa jin melajari lawan sahabat Nabi supaya bangsa bobohannya kada kawal lagi mengganggu hendak mengambil bacaannya ayat kursi. Jadi bilanya membaca itu kada kawal lagi mengganggu. Nang baharin itu nang paling harap bangsa jinnya waktu itu. Nah, menang di sekitar kita aja itu sudah nangkan tapi sakti lagi sudah. Namun dibacakan ayat kursi itu aturannya tuh ampun tak. Nang jadi masalah dibacakan itu tetap aja hilang juga. Nah, jangannya ada hantu tuh. Penangkalnya ayat kursi. Tapi
Kenapa dibacakan hantunya masih jadat? Nah, itu masalahnya tak. Yang jadi masalahnya tak. Padahal Quran bujur, hadis Nabi bujur. Ini anaknya sudah. Nah, membuktikan sahabat banyak bahwa ayat itu memang berfungsi dan bereaksi. Bahkan kalangan jin pun mengakui bahwa itu alat yang paling harap untuk mencegah supaya hubungannya karena kalau mengganggu. Nah, jadi pertanyaan, kita membaca kenapa ada bereaksi? Nah, jadi supaya bereaksi, bacaannya itu. Dasar memang ikhlas juga. Di antara ikhlas itu membacanya kan, rasa ditolong Tuhan. Itu di antaranya. Kalau ingin sekedar membaca aja, nah itu iya, nah bisa boleh jadi bukan berarti kada bereaksi cuma kada membekas ngarannya itu. Ada reaksinya sewaktu membacanya. Seandainya tuh bangsa itu kepanasan, iya bujur, tapi rahatan membacanya. Setelah tuntung membaca, panasnya ada lagi. Model nagain. Nah, tuntung membaca aja. Jadi kan ada bereaksi lagi. Nang kada tahu mengganggu lagi ini tuh. Kalau bacaan itu sudah dibaca bereaksi sampai kapan? Apabila aja kada mengganggu lagi nya. Tapi bilanya membaca, sewaktu membaca aja bereaksi. Nah, sewaktu membaca aja, tuntung baca aja juga. Kada ikhlas tuh orang tak. Nah, itu nang jadi masih yang kisah itu tadi. Waktu membaca balik dulu ingat. Tuntung membaca datang lagi. Nah, itu. Jadi ujar bangsa jin tadi, kami kalau mengganggu lagi. Asal dibacanya yang itu. Modal membaca ikhlas. Tanda ikhlas itu, apa diantaranya? Membaca tadi rasa ditolong Tuhan. Jadi ayat kursi ini banyak khasiatnya. Ada lagi, siapa yang membaca ayat kursi? Siapa membaca ayat kursi? Inya kada dipisahkan lawan surga. Bila baca ayat kursi itu. Kada dipisahkan lawan surga. Artinya surga itu kawannya. Nah, memisahkan inya lawan surga itu, oh ya ini kematiannya. Lamunnya kematian itu sudah digabung sudah pas surgawan. Nah, memisahkan lamunnya meninggal ke surga. Makanya orang itu bilang baca ayat kursi habis sembahyang nggak sekali. Gitu. Almarhum abah mengambil lawan gul saman bacaan itu. Lalu ujar Sidin, jangan berkata tinggal membaca ayat kursi. Bimba sudah tentu sembahyang barbata sekali kan. Nah, khasiatnya banyak khasiatnya. Lamun membaca besokan seharian dijagakan, tapi ikhlas tadi. Bila membaca malam sama laman dijagakan. Nah, itu tahu sudah. Makanya ini ayat penjaga. Penjaga nang sewaktu di dunia dan sampai ke dalam surga dijagakan ada.
Jadi apabila inya membaca 12 kali subuh, ayatnya ayat kursi tadi, summa tawadda'a, kemudian inya berwudu, wa shallal fajr, dan sembahyang inya sembahyang subuh fajar. Nah, hafizallahu min syarri syaitan, Allah Ta'ala memelihara akan inya dari kejahatan syaitan. Tuhan menjagakan. Makanya ini ayat pelindung, baik nang alam nyata atau alam nang kada nyata. Tuhan yang menjagakan. Karena bangsa daripada bebuhannya ini, inya kadang berumpat di suatu wadah. Berumpat di suatu wadah. Kalau orang itu bisi rumah, makhluk itu bisa berdiam di rumah. Kalau manusia ini bersepeda motor atau bermobil, inya bisa umpat di sepeda motor dan umpat di mobil. Nah, apabila makhluk ini umpat, inya ini dasar memang hendak menjerumuskan lawan kita ini. Sewaktu di perjalanan, iya, nah kadang-kadang kita sekelibas kita. Nah, kayak inya hendak menakutani. Nang bersepeda motor ini tak kajut-kajut. Kadang merem mendadak atau membanting setir, dagung tajungkang. Maksudnya tajungkang itu ada tahu lagi kada apa atau luka atau patah-patah atau innalillah. Nah, datang orang tuh diminumi orang. Nah, banyak apa? Barengai kopi kan? Minumi, berarti minumi penyumbang gula aja. Jangan aja enggak. Sekiranya apa? Jangan raum. Bisa minuman pulang gitu. Minuman yang dulu ya. Nah, jadi makhluk tadi itu ini dasar memang hendak maulah kita ini ada kalanya gelisah. Bahkan kita ini bisa hendak dicelakakannya. Nah, tapi bila membaca ayat kursi berlindung lawan Tuhan. Nah, makhluk ini kadang-kadang bisa mengumpati di keinginan manusia nang hirik. Orang tuh kada ketujuan kita nih. Orang tuh kada ketujuan kita. Lalu seandainya orang itu ada bersekutu lawan bangsa bebuhannya ini, maka bangsa bebuhannya inilah nang hendak menyerang lawan kita, mengambil hati orang nang sarik lawan kita tadi. Jadi kalau kita ada pelindung, karena nang maulah inya sarik lawan kita ini macam-macam. Nokar sandal hanya sarik inya. Sandal aja hanya. Orang bahiri ini berbahaya. Nah, yang dalam hadis itu gue nang penyakit ain ya itu. Lantaran apa? Kada senang hati melihat kita dapat nang nyaman. Ya sandal hanya belum lagi sepeda hanyar, belum sepeda motor pulang hanyar, belum bingi pulang hanyar. Bah, si Anu tuh dia nukar sepeda motor, himbong dah. Habis itu nang bini, dia kisahnya pulang ya harum membiniakan inya pulang. Bah,
Itu tukang kisah aja bang. Kenapa kada bersambut kepala orang melihatnya tuh. Nah jadi orang nang hiri tadi itu menjadi kendaraan inya hendak menyakiti kita. Umpat di kada nyaman hati orang itu lah makhluk itu tadi. Apalagi orang ini memakai alat-alat nang ujar orang dari di zaman Nabi itu seher. Gugur ke generasi sampai ke kita bermacam-macam ngarannya. Seher, santet, terluh, macam-macam banyak tuh. Misal berarti kada cukup kalinya dikadus saja, mbak. Nah, penang diambilnya tanah kuburan diambilnya. Diandaknya kita ke rumah orang itu. Niatnya hendak merusak lawan orang itu. Jadi nah asalnya rumah orang tuh rame harus suasananya kayak kuburan. Orang berjualan rame, orang berjualan rame, diambil akadnya tanah kuburan, dihambulnya kita. Bangsa ini tadinya mau empati di kehendak inya tadi. Lalu orang tuh jadi kada rame lagi. Nah asalnya berjualan rame, bakulat jualan orang tuh. Ditakuni oleh nang lain kenapa jadi nangka itu kecuali di kuburan tuh rame jadi hanya pun orang tuh maka rame. Oh. Ayo tukang kisah nih. Iya bang. Jadi kita ini ada salahnya sedia payung sebelum hujan. Belum lagi tuh nang ini nabi si anak bebinian nih. Lalu orang tuh hendak misalnya lawan yang itu. Cuma nang keluarganya ini anak kami ini masih sekolah aja. Padahal nyata ada akun sudah. Salah aja bang ya. Nang ini bisanya mengambil hati. Nah, gambarnya kah diambilnya, dipurpuinya tanah kuburan selesai tak? Adalah sejarah orang angka 7 lawan kuburan. Nah itu. Ujar inya. Nah, coba buhan anu bau ungkai macam-macam, buhannya malah gini nih. Gagal pulang anu produk kami gini. Soalnya bukannya ada bisa bacaannya sudah. Aja. Nih iya kamu nih. Iya nah anak orang berumuran kata kenapa? Kan ada nambah parah. Pembukanya apa? Ayat kursi juga. Nah ya, ayat kursi ini asal apa ya? Asal ikhlas saja kita membacanya. Nang membaca rasa ditulungi Tuhan dari itu. Bereaksi. Soalnya Allah kenapa? Ada mungkin berdusta. Quran kada mungkin berdusta. Nabi kada mungkin berdusta. Waktu kita membaca kenapa kada bereaksi? Itu nang tukang bacanya nambah masalah, bukan berarti ayatnya. Maka dari itu perhatikan. Nabi menjulungin ini kenapa? Supaya selamatan mereka kan gitu kan. Karena min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas, bila bahwa bergabung jin lawan manusia ini selesai. Apabila waktu berlakunya ini qul a'udzu birabbil falaq, waktu palak subuh malam reaksinya dengan ini. Quran menjelaskan itu. Min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Sampai ini tertentu. Nah, kalau ayat kursi digabung lawan al-falaq, digabung lawan an-nas, istilah racikan obat ini yang paling manjur. Sedangkan sepeda motor tinggi mana sisinya tuh. Jadi nang lain nang hendak hancur dapatnya nang ini, dilebur oleh nang ini. Asal ikhlas. Bila ada ikhlas juga, iya antar. Jangan bercongkong ya hantunya. Banyak baca lancar ini soalnya baca pada nang tukang bacakan. Aduh. Itu maka ampun. Bilangnya di rumah cocok aja dia apa dibaca-bacakan yang ini nih. Sebab kenapa makhluk itu inya berjalan.
bila malam. Apalagi di rumah itu misalnya katuju membuang-buang tulang ka hingga rumah. Pas benar itu jadi pemakannya tak, Mbak. Nah, jadi pemakannya itu. Makanya biasanya bila nyana kuciak anjing kah, hidupan kah, kuyok kah, sama aja Pak. Mbak. Nah, itu ditunjuk orangnya lantaran inya ini melihat lawan makhluk kita. Ujar anjing aku hendak lawan itu, ujar makhluk itu jangan, ini makanan kami sudah. Yang pokok anjing kah. Nah, berapa tulangnya, padahal sorangan aja kuciak-kuciak ini kita. Kita lanjut sudah kemana-mana layaunya nih. Kadang kisah ayat kursi tadi itu itu Pak. Jadi dengan ini ketujuh benarnya. Ketujuh benar. Abang dahulu adalah ada dahulu benar. Apa lu gila aja pun tamu ya kalau gitu. Mati jadi hantu. Iya anda nyebutnya kan jauh gitu deh. Aduh. Mati jadi hantu. Jadi lamun mati jadi hantu itu makhluk bangsa bebannya tuh katujuh lawan urang itu sehingga makhluk ini menyerupai lawan urang itu. Urang kampung melihat si anu bangun bahasa, padahal ada bangun bahasa ingat makhluk ini namanya rupai itu lalu ujar orang kampung mati jadi hantu ini nih. Nah pembacaannya iya dan ini juga ayat kursi juga guru aja bila rahatan melihat itu gugup ujar. Lalu membaca ini guru aja kada bakat tuntungan halang bacaannya itu. Ujung-ujungnya guru aja kursi ada belum hampir takan pasar rapian aja gitu. Balamun kada mau buka jadi bacakan seorang membacanya pilih halang tapunta letak. Kursi ada aja hampir takan nih. Kenapa makhluk tadi jadi menyerupai lawan orang yang sudah meninggal tadi? Itu lantaran si orang yang meninggal tadi, iya tadi, jiwanya yang terdahulu itu bisa bahiri kah? Atau ada makhluk lain diuntal olehnya? Unjar kita banjar, ulang tuh untal. Nah, patasan apa? Pasan tago. Batang kayak tago dikirau kan? Mbak, ada nang minyak, ada nang apa, nang plak ditagok, ditimpa orang tahan, asal ada berpilor, aja pun gitu. Nah, itu yang diuntanya makhluk bangsa itu makhluk. Makhluk ini kita nama luar menyerupai lawan inya. Nah pembacaannya kasan manu itu ayat kursi juga. Jangan ditantang-tantang itu. Kalau misalnya sudah tahu bacaannya nih malam Kamis turun Pak. Aku aja bisa bacaannya wah ini sudah. Menuani lawan aku tunggu apa aja. Kalau tidak ada cukup tanah. Kalau tidak ada cukup tanah bukan. Inya buhannya itu kada kawan ditantang dan kada kawan juga kita ditakutan benar kada kawan juga. Inya tahu lah kita ditakutan benar diusilinya kita ini. Wani benar jangan juga. Sebilanya ada rasa sombong, awalnya mengganggu itu. Awalnya mengganggu meskipun pembacaan tadi itu. Karena istilah lawan ada celah. Di mana celahnya? Di sombongnya tadi itu. Di situ ini kawan
Anak nama otak-atik. Bacaannya ayat kursi juga. Gitu. Nah, banyak pang lain-lain lagi tuh lah. Nah kayak penyakit ain tuh nah. Bisa lah pian melihat kurang deh. Banakan anak kurang tuh putih benar. Matanya pina gelap. Lalakian ganteng orangnya. Wah, makanya lagi harus tuh takurihing pula. Oma-oma yang lain melihatnya itu. Bungasnya anak orang ini. Bayi anakku haro kayak sahabat berandam. Misalnya Jepang itu. Hiri melihat anak orang kan. Nah itu kan anak tuh bisa garing kita kan. Obatnya apa? Ayat kursi tadi juga. Nah, jangan kursinya lah, jangan ayatnya dibacakan. Mbak. Tapi dia anakku pada sing garingan, ya. Misalnya nih, anakku pada sing garingan, padahal si anu tuh aku tahu nyatanya bahiri lawan anakku ini. Soalnya anakku ini bungas, anaknya apa? Ada. Jujur beda ini. Misalnya tuh, nah tungguin jangan kelakuannya tuh gini. Kelakuan orang itu tuh gini. Nang kaya sebangsa baguhannya, ujar kita kampung, maka disuruh akan jangan berjalan malam, jangan mudik malam. Bujulainya ada datang malam, soalnya bisukan. Banget lagi sekalinya. Banget lagi. Nah, kerja jangan mudik malam-malam aja, iya. Salahnya bisukan. Nah, yuk. Banget lagi tadinya. Iya benar sedang ini. Jadi namanya tahu ngotak ini Bang Mujur juga ini mereka kelibatan pintar gitu ya. Jadi sambil dibacakan itu pendinginnya sholawat, bacakan aja pendinginnya tuh pendinginnya itu sholawat supaya jangan panggaringan kita ke anak itu lawan jangan dihinggapi oleh sikap tingkah laku yang kada baik disebabkan makhluk itu. Nya ada juga nang kada garing, orang tuh kada garing, padahal orang lain nih bahiri lawan nang kekanak halus tadi. Kada garing kada kekanak tuh, tapi kelakuannya ini gimana? Suatu saat ini akan timbul kita baik masa remajanya atau masa mudanya atau masa tuanya timbul kita akan baik lawan orang tadi. Nah, lanjut ya saudara. Hanya sebenarnya saja. Idza asbaha faqara isnata asyrata ayatul kursi summa tawadda'a wa shallal fajr hafizallahu min syarri syaitani wa kana bimanzilati man qara'a jami'al qur'ani. Keadaan orang yang membaca ayat kursi 12 kali tadi itu menempati si orang yang membaca tadi dengan orang yang membaca Quran 3 kali hatam. Bilang baca ayat kursi 2 kali sama timbangannya nilainya lawan orang 3 kali hatam Quran. Nah, itu maksudnya untungnya tuh diantaranya saat pembacanya 12 kali. Saat bandingannya ini sama upahnya jangan upahnya lawan orang membaca 3 kali hatam Quran. Nah, watuwija yaumal qiyamati bitaji min nuri yadahu li ahli dunia kulliha. Dan dihiasi orang ini dimahkotai pada hari kiamat orang yang membaca ayat kursi ini tadi nah dengan mahkota daripada nur yang cahayanya ini dikumpulkan oleh orang ahli dunia bertahan dikumpulkan
Iya kesan inya sorangan tadi. Penduduk dunia ada nih kumpulkan cahaya ini kumpulkan jadi satu. Nah sama lawan cahayanya orang membaca ayat kursi 12 kali tadi. Nah artinya apa? Tarang udah gitu. Ini kita kelihatan. Nang ahli sedekah kelihatan. Nang ahli puasa kelihatan. Nang ahli wirid diantaranya membaca ayat kursi 12 ada ciri khasnya. Kan kayak murid kita juga nih. Nah kayak misalnya nih, kabarabai apa? Kakandangan duduk. Kamatapura kalalapun. Beli kampung. Nah, ada ciri khas masing-masing. Sama kayak itu ada ciri khas juga. Jadi orang yang membaca ayat kursi 12 kali, wah cahayanya luar biasa. Kelihatan dan orang pinandut gitu. Fakultu ya Rasulullah fi kulli yaumin bertakbir panggil baca anu aqra'a fi kulli yaumin. Wahai Rasulullah, apakah aku membaca ayat kursi ini tiap hari? Ini bertakbir ke satu guru aja. Sekiranya nyaman bacaan. Apakah aku ini membaca ayat kursi 612 tadi hari-hari kan? Ya kan bahasa kita nih. Qala la janabi bal fi kulli yaumil jumu'ati fa innaha tujzika min dahrika fi jami'i marratan wa ala hadza. Ada semuaan hari Pak, Nabi membaca tuh. Ada semuaan hari itu artinya dalam masa minggu tuh ada semuaan 12 kali Pak. Ada sehari hari Jumat, bila hari Jumat itu sekali jadi membaca Nabi cukup sisanya yang lain berapa? 12 kali. Hari Jumat sekali cukup Nabi. Kenapa jadi cukup? Karena di hari Jumat memang beberapa kali ganda dilipatkan. Jadi jangan Nabi madahkan namun hari Jumat sekali cukup tapi hari yang lain 12 kali. Apabila mulai masuk waktu Jumat, ulama berbeda pendapat. Ada yang memandangkan limbah sudah zuhur hari Kamis sudah masuk Jumat. Ada yang memandangkan limbah sudah asar masuk sudah hari Jumat. Kenapa jadi ditetapkan macam itu? Karena di hari Jumat apabila orang meninggal di waktu termasuk hari Jumat bebas siksa kubur. Nah, jadi ulama tuh meneliti masalah itu. Yang termasuk hari Jumat ini apabila lalu ulama berbeda pendapat. Ada yang memadakan limbah zuhur setelah hari Kamis limbah zuhur, ada yang limbah asar. Jadi mana nang ianya. Nah apabila orang itu belajar lalu inya tahu hari Jumat itu termasuk limbah sudah zuhur habis tengah hari Kamis, inya menyangka itu masuk hari Jumat, iya tak? Sebab Tuhan memadakan anak indal dan abdi bida Tuhan. Di mana inya menyangka itu lantaran inya belajar. Nah, minum adalah. Nah, fa innaha tujzika min dahrika. Maka bahwasanya hari Jumat dicukupkan lawan ikam dari masa ikam. Fi Jum'ati marwatan. Pada Jumat itu sekali cukup aja. Wa ala hadza dan atas ini ada kisah. Tapi setelah 10 para tapi kita lanjut aja sedikit Bapak. Hikayatun ada kisah. Fiha bisyaratul lil mu'minin. Di dalam cerita ini ada bisyarah, upah, gaji dan apapun yang lainnya.
balasan namanya. Lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Wa kanatil umamil madiyati kulliyatil khatiri, dulu umat-umat yang terdahulu nih itu pikirannya ini kada tapi tajam banget, kada tapi nah aja kita jangan hanya menangkap tuh nambah nang kalir ada. Wa qalilatul fahmi, dan pemahamannya tuh sedikit. Sudah dilajari ini lambat pada paham. Maksud lambat pada paham nang dipelajari itu kada banyak. Dia pulang tak tahu ditangkap ini sedikit anunya. Itu umat-umat yang terdahulu. Wa kanu, mereka itu la yasdiqu yusaddiqu rusulahum. Mereka itu kada membenarkan lawan kerasulan mereka. Umat yang terdahulu itu nah kada percaya lawan nabinya sallallahu dahulu. Illa bil mu'jizati, kecuali lawan mukjizat. Nah jadi umat yang terdahulu itu bilanya kada ada mukjizatnya kada percaya. Mbak. Wa ru'yati bil mu'ayanati, dan ia melihat mukjizat itu pulang terang-terangan, lamun habar burung kan percayanya, kecuali ia menghadap langsung melihat macam itu nah akhirnya itu gim sekali aja juga. Nah umat yang terdahulu qala kaum Musa li Musa alaihi salam, sebagaimana perkataan kaumnya Nabi Musa untuk Nabi Musa alaihi salam. Lan nu'minu laka hatta narallahu jahratan. Ujar kaum Nabi Musa ini, kami ini kan percaya lawan pian sehingga kami ini melihat Tuhan beikungan. Anak Nabi Jongkong melihat Tuhan. Siapa ini? Kaumnya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa. Fa'akhadathum as-sa'iq, maka jadilah mereka ini disambar patir kaum Nabi Musa ini lantaran hendak melihat Tuhan keagungan. Akhirnya apa? Ditimpa patir di kita kampung. Tapi kekuasaan Tuhan dihidupakan Tuhan pulang. Nah itu tuh riwayat memadahkan 70 orang sekaligus jago mati berita. Tapi kekuasaan Tuhan hidup pulang berasa. Nah apa penyalahnya? Hendak melihat Tuhan beikuman becungkong. Asalnya tuh, nah itu 10 parak iya ini masalahnya. Inya kan Nabi Musa ini wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa ini lawan Tuhan itu berdialog aja, bercakap-cakap aja. Bebuhannya ini, wahai Musa, Nabi Musa nih, kami hendak juga mendengar. Lalu dia Nabi Musa, ayo jangan menikah mana mendengar. Berjalan Nabi Musa, kita ke atas gunung Nabi Musa. Nang lain, nang 70 orang ini, dasar memang ini hendak tahu, hendak membuktikan. Ayo jawabannya, berangkat kita kemana? Berikan. Nah, sampai ke atas gunung, lamun berpandir langsung Nabi Musa Allah Ta'ala kada sanggup pembuahannya nang ini. Lalu didatangkan awan. Datang awan kabut hirang bergumpal. Bermasuk Nabi Musa di situ, lalu bercakap-cakap lawan Tuhan. Sehingga bebuhannya ini sanggup mendengar. Seandainya kada itu pecahan tali orang. Artinya kada kau dipaksakan. Ngaran sudah setengah 10. Iya tak beda. Ini gara-gara kisah kursi tadi nih. Kursi tak bertimbay tadi. Setelah Nabi Musa masuk ke dalam awan yang bergumpal tadi itu,
bercakap-cakap lawan Allah Ta'ala, kaum Nabi Musa ini mendengar, percaya sudah. Limba sudah percaya itu, ujian yang lain ini pulang mencari masalah di panggilan yang lain. Kami ini hendak melihat Tuhan bekungan. Nah, ini masalahnya nih. Sudah didengarkan, tetap hendak pulang melihat lawan Tuhan. Nah, ada kawan. Jadi Tuhan sudah bilanya itu jagung ditimbak oleh patir. Nah, 70 selesai. Langsung. Lalu jadi Musa, ya Allah, ulun tuh berdakwah sudah. Setengah 10 dari. Tambahan aja, Bang ya. Tuhuk sudah ulun ini berdakwah. Lalu kulihan pengikut 670 nih. Lamun neng ini ditimbak patir di matian beritaan, nah mana lagi orangnya habis beritaan. Nah, jadi ya Allah ulun minta lawan pian anuakan ya pulang, hidup akan dia pulang ini. Sekali, 2 kali dia belum juga. Tapi Tuhan tahu. Ya Tuhan kok kabulakan hari ini. Dikabulakan Tuhan hidup pulang bahasa itu. Nah, musuh hidup bahasa itu kayak naik. Katakan terasakan kayak gitu, sampai mau tahu kisahnya itu. Aduh, hai. Hai, sudah mengikuti situ aja barang dah. Mudah-mudahan yang sedikit kita sampaikan. Sama-sama kita kawan. Mengamalkan mudah-mudahan kita berkumpulisnya Allah Ta'ala mengampuni sama dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa jiran dan kita berataan. Dan mudah-mudahan kita berkumpulisnya Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama seluruh wali-wali bersama seluruh Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wa alihi wa barik wa barik wa qara'nahu min anwaril khair bi fadlika wa karamika fi hadzal musim mubarak hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazila wa sadaqatan mutaqabbalah wa nuqaddimu dzalika ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa qarabati wa tabi'in وتابعين من الأولياء والعلماء والصالحين خصوصا لروي أبينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استر عيوبنا وعيوبهم وعلمنا ولا تذهب بركات علومهم عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم